안녕하세요 여러분. 저는 리스키아 살마 아울리아입니다. 여기서 저는 한국 교육 여러 가지 주제에 대해 설명하겠습니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요 여러분. Sekarang aku mau tanya nih, 여러분은 지금 어디 살아요? Artinya, kalian sekarang tinggal di mana? Misalnya, kalian bisa jawab 집에 살아요 yang artinya saya tinggal di rumah. 아파트 살아요, saya tinggal di apartemen. Lalu ada 기숙사 살아요, saya tinggal di asrama. Dan terakhir ada jauhiheyo, saya tinggal di kos. Kalimat ini penting untuk memulai percakapan tentang tempat tinggal kalian di Korea. Sekarang kita bahas macam-macam tempat tinggal dalam bahasa Korea. Nah, di sini tempat tinggal itu disebut 집, tapi ada jenis-jenisnya. Seperti 집 yaitu rumah, 아파트 apartemen, lalu ada one room, studio atau kamar satu, 기숙사 asrama, hasukjip homestay, jahwi kos. Kalau kalian tinggal di kos, bilangnya jauhiheyo. Kalau di asrama, 기숙사 살아요. Nah, jadi kalian bisa menyebutkan jenis tempat tinggal sesuai dengan yang kalian tempati. Sekarang, aku mau jelasin nih cara membuat kalimat deskripsi tempat tinggal dalam bahasa Korea. Misalnya, kata sifat gakapda yang artinya dekat berubah jadi gakawoyo kalau dipakai dalam kalimat. Nah, contoh, hagyoso gakapda jadi hagyoso gakawoyo yang artinya dekat dengan kampus. Sisoli johta jadi sisoli jowayo yang artinya fasilitasnya bagus. Selain itu, ada juga wolsega bisada jadi wolsega bisayo yang artinya sewa bulanan mahal. Bangi nolda jadi bangi nolpayo yang artinya kamarnya luas. Nah, kalian bisa pakai ini untuk menjelaskan kondisi tempat tinggal kalian dengan mudah dan sopan. 월세가 비싸다, 월세가 비싸요. 월세가 싸다, 월세가 싸요. 곳이 넓다, 곳이 넓어요. 전세가 싸다, 전세가 싸요. 햇빛이 잘 들어오다, 햇빛이 잘 들어와요. 근처에 공원이 있다, 근처에 공원이 있어요. 기하철에서 가깝다, 기하철에서 가까워요. 안녕하세요. 제 이름은 카니아입니다. 그리고 제 학교 번호는 209231332입니다. 힘내서 공부해. 어란스럽더라도 걱정하지 마세요. 한국어를 더 잘할 수 있도록 차근차근 설명하겠습니다. Semua kita langsung aja ya ke penjelasan yang slide pertama. Di sini ada gambar yang menunjukkan ada seorang wanita yang sedang duduk. Nah, di situ juga ada terletak kedua peta di dinding dan sofa ungu di samping. Dan tidak lupa juga di situ ada tertera logo Kyunghi, Universitas Kyunghi di Korea. Nah, berdasarkan ciri-ciri gambar yang saya jelaskan tadi, bisa kita buat menjadi sebuah kalimat. Seperti ini ya. 한영성이 책상 위에 노트북을 넣은 채 앉아 있었습니다. Nah, artinya itu adalah seorang wanita yang sedang duduk dengan laptop di mejanya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, kita bisa buat menjadi 그녀의 방에는 2개 지도가 벽에 걸려 있었고 그 옆에는 보라색 소파가 놓여 있었습니다. Nah, artinya itu adalah di ruangannya terdapat 2 peta yang tergantung di dinding dan sofa ungu yang diletakkan di sampingnya. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada 2 peta yang tergantung di dinding. Kemudian yang kalimat yang ketiga kita bisa buat menjadi 그녀는 경희 대학교에서 발코혼 대적인 실내 조건을 갖춘 학술팀에서 근무했습니다. Yang dimana artinya itu dia bekerja sebagai tim akademik
di Universitas Kyunghee dengan kondisi interior yang cerah dan modern. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita buat dari ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Oke, teman-teman semua, kita lanjut lagi ke part selanjutnya, yang dimana di situ ada ga dan na. Nah, ga itu adalah seolah-olah kayak pemilik atau perantara, yang dimana kalau dalam bahasa Korea itu perantara itu seperti budongsang jugein ya, budongsang jugein. Dan na itu adalah kita asumsikan bahwa dia adalah seorang pencari rumah, atau dalam bahasa Korea itu 집을 구하는 사람, 집을 구하는 사람. Oke, kita sambil baca teks percakapannya. Di sini percakapannya itu 어떻게 오셨어요? Ada perlu apa? Dan yang bagian na-nya ini adalah 집을 구하러 왔어요. Saya datang untuk mencari rumah. Nah, teman-teman semua, untuk kata 집을 ini berasal dari kata 집, itu adalah rumah. Dan 을 itu adalah tambahan kata penghubung. Kata penghubung setelah akhiran konsonan. Kemudian di situ ada guharo, yang dimana guharo itu berasal dari kata guhada. Guhada itu artinya adalah mencari. Selanjutnya ada 네, 여기 좀 앉으세요. Baik, silahkan duduk di sini. Yogi artinya adalah di sini, dan 앉으세요 itu berasal dari kata anja atau duduk. Kemudian untuk yang na itu 어떤 집을 찾으세요? Cari rumah yang bagaimana? Oton itu berasal dari kata 어떻게 itu bagaimana, dan 찾으세요 itu seperti yang mencari. Kemudian di sini ada 원룸으로 이사하고 싶어요. One room itu dalam bahasa Korea artinya studio. Jadi saya ingin pindah ke studio. 지하철역 근처에 원룸이 하나 있어요. 방이 넓고 깨끗해서 좋아요. 보증금 3천만 원에 월세가 30만 원이에요. 월세가 비싸지 않아 좋아요. Yang dimana bisaji itu artinya bisada, dan artinya itu adalah mahal, dan anaso itu artinya tidak. 좋아요 adalah bagus. 집을 좀 구경할 수 있어요. 그럼요. 지금 같이 보러 가요. 그럼요 itu artinya tentu saja. 지금 itu sekarang, 같이 itu bersama, dan 보러 가요 itu pergi. 가요. Kata pergi. Kosakata pertama di sini ada kata guhada, yang dimana ini artinya adalah mencari. Bisa kita buat kalimat seperti ini. 저는 새 집을 구하고 있어요. Artinya saya sedang mencari rumah baru. Kemudian di sini ada kata anja atau duduk. 여기 앉으세요. Kan duduk di sini. 이사하다 atau artinya itu pindah. 다음 달에 새 아파트로 이사할 거예요. Bulan depan saya akan pindah ke apartemen baru. 보증금 itu adalah deposit. 이 집의 보증금은 500만 원이에요. Deposit rumah ini adalah 5 juta won. Dan ada selanjutnya juga, itu ada 구경하다. Kemudian di situ ada bisada atau mahal. Ya, itu adalah murah. 깨끗하다 adalah bersih, dan nota itu luas. Belajar bahasa Koreanya untuk membuat kalimat. 안녕하세요. 제 이름은 한니파입니다. 저는 경영학과 7반 학생입니다. Saya akan membahas materi mengenai tata bahasa atau 문법. Penggunaan kata kerja yang diikuti dengan akhiran rogada atau oda. Topik ini penting karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, menyatakan tujuan pergi atau datang untuk melakukan suatu tindakan. Kita perhatikan bagian kata kerja sebagai berikut, yaitu rogada atau oda, yang artinya pergi untuk atau datang untuk. Oke, yang pertama ada kata kerja yang berakhiran dengan vokal. Kita ambil contoh dari kata gongbuhada yang artinya itu belajar. Jika kita ingin mengatakan pergi untuk belajar atau datang untuk belajar, menghilangkan akhiran da dari kata kerja gongbuhada dan menambahkan rogada atau oda menjadi gongbuharogayo atau gongbuharowayo. Adapun contoh lain seperti boda ditambah rogada atau oda menjadi borogayo ataupun borowayo. Yang terakhir ada kata kerja mandelda. Kata kerja mandelda ini meskipun berakhiran konsonan L, tetapi dalam kasus ini L dihilangkan terlebih dahulu sebelum menambahkan ro. Contohnya seperti yang asalnya dari kata mandelda berubah menjadi manderogayo. Yang asalnya menggunakan L, kita ubah menjadi pakai R.
Oke, selanjutnya ada batsim yang berakhiran konsonan. Jika kata kerja berakhiran konsonan, maka kita akan menambahkan urogada atau oda. Seperti kita ambil contoh dari kata kerja mokda. Kita hilangkan da-nya dan ditambahkan urogada atau oda menjadi mogurogayo ataupun mogurowayo. Lalu ada contoh lain dari kata kerja ilkda, hilangkan da-nya dan tambahkan rogada atau oda menjadi ilgerogayo ataupun ilgerowayo. Lalu di sini ada Hyonsub, kita memiliki tabel yang memberikan beberapa contoh kata kerja dan bagaimana mereka diubah dengan penambahan rogada ataupun rogada. Contoh tabel yang pertama itu ada kata kerja yang berakhiran konsonan. Berakhiran konsonan itu tadi kita tambahkan dengan rogada. Yang pertama itu ada mokda, berubah menjadi mogurogayo. Selanjutnya ada sita menjadi sisurogayo. Selanjutnya ada cikta menjadi chikurogayo. Selanjutnya ada chatta menjadi chajurogayo. Nah, yang terakhir ini ada tanda bintang gitu. Ada kata kerja deka menjadi dererogayo. Mengapa menjadi dererogayo? Dari kata kerja deta menjadi dererogayo karena pada kata deta ini menandakan adanya perubahan yang tidak beraturan. Untuk kata deta sendiri, konsonan D berubah menjadi R ketika bertemu dengan vokal. Kita berganti ke kata kerja selanjutnya. Kata kerja yang berakhiran vokal itu ditambahkan dengan rogada. Nah, di sini ada boda menjadi borogayo. Selanjutnya ada sada menjadi sarogayo. Ada manada menjadi manarogayo. Ada undong hada menjadi undong harogayo. Nah, di sini ada tanda bintang lagi, nolda menjadi norogayo. Kenapa jadi norogayo? Karena seperti yang saya bahas sebelumnya, ketika konsonan L tersebut dihilangkan menjadi norogayo. Oke, jadi yang dikasih tanda bintang yang tadi itu, yang dari kata kerja yang berakhiran konsonan deta itu, berubah menjadi R, dererogayo. Untuk yang berakhiran vokal ini, yang nolda, berubah menjadi norogayo. Yang asalnya L menjadi R. Selanjutnya, kita lihat contoh percakapan berikut ini. Ada gambar yang menunjukkan dua orang yang sedang memancing dengan percakapan yang berbunyi odiegayo, yang artinya mau pergi kemana, dan dijawab cinggu hago naksir harogayo, yang artinya saya pergi untuk memancing dengan teman. Selanjutnya di sini ada orang yang sedang berolahraga. Kita menggunakan kata kerja undong hada. Kita bikin kalimat menjadi odiegayo, dijawab cinggu wa undong harogayo. Undong hada itu berada di kata kerja yang berakhiran vokal. Gambar selanjutnya ada dua orang perempuan yang lagi main game. Ditanya lagi seperti contoh sebelumnya, odiegayo, dan dijawab gaimel harogayo. Kata kerjanya itu game hada. Ketiga itu ada gambar berbelanja atau shopping. Odiegayo, dan dijawab shoppingel harogayo. Dari kata kerja shopping hada. Selanjutnya di gambar berikutnya sedang menonton konser. Ditanya odiegayo, dan dijawab konserterel borogayo. Dari kata kerja boda. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo 여러분, 저는 학경 학과 7학년인 윈디아나 데스티아나 놀이타 이거 학배는 2,092만 3,192입니다. 이번은 1과회 13마이 너습십 질적 세르다에 다에 설명하겠습니다. Nah, di sini ada 3 percakapan. Percakapan pertama, 여기 왔어요. 완룸을 구하러 왔어요. 학교 걸어 읽어방 넓었어요. 바로 가서 싶어요. Percakapan kedua, 왜 거기 왔어요? 완룸을 찾고 있어요. 학교를 근처에 읽어방 넓어는 게으르다고 왔습니다. 사이에세요. Percakapan terakhir yang ketiga, 여기 왜 왔어요? 원룸을 찾고 해러 왔어요. 직하고요. 기세요. 노블 방이 있다고 나세요. 바로 가고 싶어요. Perlu dicatat ya teman-teman, percakapan 1, 2, dan 3 itu sebenarnya sama pola kalimatnya, hanya karakter dan gambarnya saja yang berbeda. Semua percakapan ini berkisaran tentang mencari tempat tinggal. Frasa yang sering muncul seperti yang pertama, one room, yang kedua, jehakyo gencayo, dan yang ketiga, bangin el sobol joayo. Oke, kalimat yang ditandai merah itu sangat penting digunakan atau sangat penting dipakai untuk yang pertama,
menyampaikan tujuan, mencari tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan lokasi, strategis dan dekat transportasi. Yang ketiga, memberi alasan suka atau tidak suka terhadap suatu tempat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.